Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, puji syukur pada pagi hari ini kita semua masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan saat ini Ungku mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum itu, Ungku mau sapa dulu semua anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Sion Malalayang. Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, sebelum orang memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, Ungku undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, saat ini Ungku mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Malalayang, boleh berada di rumah masing-masing sambil mengikuti ibadah anak sekolah minggu yang dilaksanakan di gedung gereja. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semua sudah siap untuk mendengarkan dan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini Ungku undang kita semua bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kemenangan setiap hari.
Sekolah Minggu, saat ini kita masuk dalam pembacaan serta perenungan cerita firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Engku Rio Manopo. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Nah, saat ini adik-adik kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita minta hikmat kepada Tuhan, kita berdoa. Untuk itu Engkau minta kita ambil sikap berdoa, kita kunci tangan, tutup mata dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus. Karena saat ini kami akan membaca, mendengar akan sebagian dari firman-Mu. Sebelum itu kiranya Engkau mau memberkati kami, Engkau mau tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat terkonsentrasi, agar kami dapat memahami dan nantinya kami dapat praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami sudah siap mendengar. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk pembacaan kita pada saat hari ini terdapat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah yang adik-adik ada di rumah, ambil Alkitab masing-masing, kita membacanya bersama-sama. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Kita akan menyaksikan cerita bergambar lewat video berikut ini. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun
masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu cemas dan tidak perlu khawatir. Walaupun saat ini kita masih dilanda oleh pandemi virus corona, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Lewat cerita firman tadi, Tuhan Yesus mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, mujizat yang terjadi saat itu bisa juga terjadi saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa pandemi virus corona ini akan segera berakhir. Untuk itu adik-adik, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, untuk tetap berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan mengikuti akan perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Untuk itu kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, demikianlah cerita firman kita saat ini. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Amin. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita masuk dalam doa umum sekaligus doa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Marlin Sabtu. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Walaupun melalui media sosial ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ibadah kami ini Engkau berkati. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk kiranya anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mengikuti ibadah melalui media sosial. Tuhan berkati, Tuhan lihat keberadaan mereka. Jikalau pada saat ini Tuhan mereka sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan anak-anak kami ini. Begitu pula ya Bapa, di mana anak-anak sekolah minggu ini sudah mulai aktif bersekolah walaupun melalui media sosial. Kami memohon Tuhan Yesus menjaga dan memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Beri hikmat roh kepintaran kepada mereka, sehingga segala pelajaran yang mereka ikuti bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus Bapa kami dalam sorga,
untuk firman Tuhan yang sudah dibentangkan tadi oleh Engku Rio, kiranya menjadi berkat bagi kami anak-anak sekolah minggu juga dan guru-guru sekolah minggu, menjadi pelajaran, menjadi rehma di dalam kehidupan mereka bersama. Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu, sekiranya Bapa dengan pandemi virus COVID-19 ini cepat berakhir, sehingga kami baik guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu bisa beraktivitas kembali di rumah gerejamu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kesempatan untuk bertemu lagi bersama-sama. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk kegiatan sekolah minggu yang baik di jemaat maupun di rayon. Tuhan tetap memberikan kami hikmat guru-guru sekolah minggu untuk berbagai cara agar bisa anak-anak sekolah minggu tetap beribadah kepadamu Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa sembah kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemi. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Walaupun hanya lewat sosial media, tapi engkau yakin dan percaya pada pagi hari ini kita semua boleh mengikutinya dengan sangat baik. Dan engkau mengucapkan terima kasih juga kepada Engku Rio yang sudah membawakan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Encik Marlin yang sudah mendoakan kita lewat doa umum, dan Engku Vito yang sudah mengikuti ibadah bersama-sama lewat lagu dan gerak, dan terlebih khusus untuk semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Rayon 4. Dan dari rumah gereja ada pesan yang ingin engku dan encik sampaikan kepada adik-adik yang di rumah. Yang pertama, untuk tetap tinggal di rumah, dan kalaupun ada kegiatan yang harus dilakukan di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Setelah itu, jangan lupa kita harus bisa menjaga jarak antara orang satu dengan orang yang lain. Dan setelah itu jangan lupa kita tetap menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Rajin makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan yang pastinya jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu di minggu yang akan datang. Shalom.